Kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman temen aku yang sempat mengalami yang namanya mati suri. Jadi waktu itu hari Senin bulan Oktober 2015, aku datang ke rumah sakit untuk menjenguk temen aku yang bernama Dion. Dia sakit leukemia dan kata dokter dia hidup tidak lama lagi. Dan di sana aku berbincang-bincang sedikit dengan dia karena di kampus aku akrab banget sama dia. Setelah menjenguk Dion, aku pergi ke kampus. Kampus aku berada di Depok. Jam 12 aku sampai kampus dan melanjutkan mata pelajaran. Sekitar jam 3 sore aku mendapat kabar kalau Dion udah gak ada. Dan aku kaget karena aku baru jenguk dia tadi pagi dan dia sekarang udah gak ada. Ada rasa tidak percaya di dalam diriku dan aku langsung ke rumah sakit setelah mendengar berita itu. Aku sampai di rumah sakit itu dan langsung berlari menuju kamar Dion yang ada di lantai 21. Ternyata dia sudah dipindahkan ke kamar jenazah. Dan akhirnya aku melihat Dion telah tertutup oleh kain putih. Aku gak percaya, sungguh gak bisa menerima kenyataan ini. Tiba-tiba terdengar suara pelan yang membuat aku sedikit takut. Aduh, aku di mana? Kenapa di sini gelap? Tanya Dion. Aku mencari suara itu dan suara itu ada lagi. Tolong siapapun bantu aku. Di sini sangat gelap, kata Dion sambil menggerakkan badannya. Aku menyadari ternyata itu Dion. Langsung dengan cepat aku panggil dokter dan dokter membawa Dion ke ICU. Setelah menunggu sekitar 30 menit, dokter keluar. Mujizat Tuhan yang sangat besar, hari ini Dion kembali siuman dan leukemia yang ia derita telah sembuh. Sungguh besar mujizat Tuhan, kata dokter kepada orang tua Dion. Dion belum boleh pulang ke rumah. Akhirnya aku menginap di kamar Dion untuk semalam dan kengerian pun dimulai. Sekarang jam 1 dini hari. Hari Selasa. Aku bersiap untuk tidur. Aku memejamkan mata. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki luar dan berjalan menuju kamar ini. Di saat itu aku mulai merasa takut. Tetapi siapa yang datang? Dan aku baru teringat kalau tempat kita itu sepi. Dan dari tadi pagi hanya keluarga Dion yang melewati kamar ini. Orang lain tidak ada. Karena kamar ini paling pojok dan di lantai paling atas, yaitu lantai 21. Dan di lantai ini hanya ada kita berdua saja. Orang lain ada di lantai 20 dan tiba-tiba terdengar suara orang mengetok pintu kamar Dion. Di situ aku lemes banget dan suara itu semakin kencang dan semakin keras. Aku langsung memakai selimut dan berusaha untuk tidur. Akhirnya aku bangun sekitar jam 7 dan berusaha melupakan apa yang terjadi kemarin malam. Dan ada satu kabar bahagia. Ternyata Dion sudah boleh pulang. Aku mengantar Dion ke rumahnya yang berada di daerah Cinere dan membawa Dion ke kamarnya. Aku disuruh ibunya Dion untuk menginap sehari lagi, katanya, supaya Dion ada temennya. Dan akhirnya aku menginap sehari lagi di rumah dia. Sedangkan ibu dan ayahnya sedang pergi entah kemana. Jam 12 siang, aku ke dapur untuk mengambil makan bersama Dion dan kita makan di ruang makan. Tiba-tiba sesuatu itu datang lagi. Kita melihat seorang wanita yang sedang menatap tembok. Dan dia menghadap belakang dan dia menghilang. Dan itu membuat kita berdua sangat takut dan lemas. Lantas setelah itu kita langsung
ke kamar, menyalakan lampu dan memakai selimut. Dan tiba-tiba lampu mati. Saat itu kita hanya bisa lari sekencang-kencangnya. Tetapi apa yang terjadi? Semua pintu yang ada di rumah terkunci. Dan hantu-hantu itu terus mengganggu kita. Apa yang harus kita perbuat? Menelpon polisi? Apa dia percaya? Di situ kita hanya bisa berdoa dan hantu itu datang dan dia tahu di mana kita. Akhirnya pintu dapat terbuka. Kita langsung berlari secepat-cepatnya dan menaiki motor dan menuju ke rumah kosanku yang berada di Depok. Sesampainya di kosan, Dion terdiam. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia sangat takut dan aku berusaha menenangkan dia dan menceritakan apa yang terjadi di rumah sakit. Yon, di rumah sakit pas aku nungguin kamu juga, itu kayak gitu kejadiannya. Aku juga digangguin sampai diketok pintunya kamar lu. Terus apa yang dia cari ya? Kok dia ngejar-ngejar kita? Kata Dion. Aku juga gak tahu. Kayaknya kita harus ke orang pinter nih. Yaudah, aku ada kenalan nih. Setelah percakapan singkat, akhirnya aku dan Dion itu memutuskan untuk ke orang pinter atau dukun yang Dion tahu. Rumahnya jauh dan berada di gunung. Tepatnya di Gunung Gede dan berada di hutan-hutan dekat sungai. Di situ kita harus berjalan kaki karena motor tidak bisa masuk. Setelah usaha yang berat, akhirnya kita menemukannya. Mbah tahu apa yang kamu mau. Pasti kamu sedang digangguin, bukan? Iya mbah, kita gak tahu apa yang harus diperbuat mbah. Makanya kita datang ke sini. Itu sangat mudah. Pasti kamu ada yang mati suri, bukan? Mati suri membuat setan ingin memasuki tubuhmu. Cara satu-satunya hanya satu, yaitu mati. Hah? Mati? Gak ada cara yang lain, Mbah? Ada, tapi ini sangat sulit dan berbahaya. Kalian harus memakan daun kelor yang ada di kuburan. Ingat, yang hanya di kuburan. Dan satu lagi, berikan setiap tempat 5 buah bawang putih. Dan yang terakhir yang paling berbahaya, ambil 1 buah tali pocong dan taruh di kamar mandi kalian. Langsung kita mengiyakan syarat-syarat dari si mbah itu. Akhirnya kita langsung mencari setelah pulang dari rumah mbah. Gangguan mulai terjadi saat itu, padahal masih siang. Dion dibisiki sesuatu kalau dia akan mati. Akhirnya kita sampai di sebuah kuburan kecil. Dan di situ juga kita mencari kuburan cowok dan kita langsung gali dengan cangkul dan mendapatkan tali pocong itu. Walaupun rasa takut ada. Syarat kedua, makan daun kelor di dekat kuburan itu. Ternyata ada daun kelor dan syarat kedua pun terpenuhi. Dan syarat yang terakhir membuat setiap sudut rumah dengan bawang putih 5 biji. Kita pulang ke rumah dan melakukan syarat-syaratnya. Tetapi hantu-hantu itu menyerang kita. Sesosok wanita menyerang kita. Tetapi kita tidak gentar. Kita tetap menaruh bawang-bawang itu, tetapi hantu itu melawan kita. Dia mencakar tangan-tangan kita. Tinggal 1 ruangan lagi yang belum terkena bawang putih, yaitu kamar Dion. Ternyata di kamar kita telah dijaga oleh hantu-hantu itu. Dan akhirnya 5 bawang itu berhasil kita taruh di kamar Dion. Dan kita memakan daun kelor itu. Dan yang terakhir menaruh tali pocong di kamar mandi. Tetapi hantu-hantu itu semakin marah. Dia mencakar-cakar muka kita. Tinggal sedikit lagi sampai kamar mandi dan kita melempar tali itu. Dan apa yang terjadi?
Hantu-hantu itu seperti terbakar dan pergi keluar dari rumah Dion. Dan semenjak itu kita berdua tidak pernah diganggu oleh hantu lagi. Demikian sudah cerita ini. Akhir kata saya mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya. Ya kalau bagi kalian mau percaya sama cerita ini silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke? Bye-bye.